Halo warga Jabar Hat-Trick. Oke. Hari ini karena saya ini jujur bajunya kecilan. Nggak apa-apa. Bangga tuh pakainya kan. Bangga sih tapi kan. Lo orang mana tapi? Sumbar. Hah? Sumbar. Tapi kan bereuforia juga, Oke. senang juga gitu. Oke, jadi kita karena ngomongin Jabar Hat-Trick, hari ini kita telah kedatangan orang-orang di balik layar Jabar Hat-Trick. Oke. Selain atlet-atlet kan ada lagi nih orang-orang di balik layarnya. Nah, hari ini kita telah kedatangan Pak Kiki dan Nanas. Oke. Pak, jadi di Jabar teh Bapak teh sebagai apa, Pak? Waktu kapan? Ke KONI kemarin, ya PON kemarin. Di KONI itu Bapak tuh menjabat sebagai apa nih, Pak? Nah, kalau di KONI waktu jadi kontingen saya kebetulan jadi juru bicara kontingen Jawa Barat. Juru bicara kontingen Jawa Barat. Juru bicara kontingen Jawa Barat. Jadi kalau juru bicara kontingen Jawa Barat itu kalau ada permasalahan-permasalahan yang berbau teknis ataupun non teknis, ternyata kita Jawa Barat merasa dirugikan, maka kita menggelar jumpa pers dan saya yang berbicara di situ. Oke. Setiap apapun cabornya berarti Pak ya? Setiap apapun cabornya, karena kan kalau kontingen kan membawahi semua cabur yang dipertandingkan di mana, di PON seperti itu. Jabar teh berarti Pak berapa cabur kemarin yang diikuti? Kontingen Jabar? Hanya 2 yang tidak diikuti Provinsi Jawa Barat. Apa ya, Pak? Cabang olahraga kuras dan kabadi. Apa itu, Pak? Waduh, Kuras itu? Kuras itu semacam bela diri juga, tapi dari luar negeri. Oke. Kabadi itu kayak apa ya? Kayak galah gitu. Tapi Lompat galah gitu? bukan galah, apa namanya? Anu garis-garisan tenawan sih. Tapi di tepak dada. Nah, gitulah pokoknya. Nanti Nanti dicarilah di Searching ya? Kabadi. Sulit untuk digambarkan. Makanya di Jawa Barat tuh nggak ada pengurus daerahnya, pengurus olahraga daerahnya itu nggak ada. Jadi kalau yang dipertandingkan atau yang ikut ke PON itu adalah seperti PSSI, itu kan berarti dia membawahi atau ngurusin cabang olahraga sepak bola. Nah, kayak PBSI itu bulu tangkis. Nah, untuk kuras dan kabadi di wilayah Jawa Barat itu belum ada. Oh, belum ada sih. Belum ada Organisasinya. Oke. Bikin dong. Ya sih, Sumbar. misi mau. Sok. Gitu. Ya. Apa dong? Ditanyain apa dong? Tapi sebelum kan kemarin banyak banget berita tentang PON, ada nantilah itu. Ya, banyak ya. Banyak banget kan ini berita ini. Kita nanti bakal nanya ke Pagi, ini benar nggak beritanya? Betul. Kan simpang siur banget nih beritanya. Nah, tapi sebelum itu gimana sih Pak, kan dari yang katanya PON ini yang agak sedikit kacau dalam tanda kutip ya Pak ya. Itu menjaga moral dengan atlet-atlet gimana Pak? Ngomong dengan atletnya gitu. Kalau tupoksi saya itu bukan berbicara langsung dengan atlet. Oke. Justru itu ada lagi bidangnya langsung. Kan di kontingen itu ada bidang psikologi, ada bidang kesehatan, ada bidang humas. Nah, saya masuk ke dalam bidang humas sebagai juru bicara dan publikasi tentang kontingen Jawa Barat di PON. Nah, kalau berbicara secara langsung dengan atlet nggak ada. Oke. Berbicara sama atlet hanya sebatas menanyakan live, kalau lihat di Instagramnya KONI atau di YouTube-nya KONI waktu itu. Misalkan nih, atlet sudah meraih medali emas, misalkan hari pertama ada yang meraih medali emas pertama dari para motor kalau nggak salah. Kita langsung interview dengan atletnya seperti itu. Oke. Nah, ada atlet yang interview langsung ya live. Live langsung, bisa live Instagram atau bisa live YouTube. Itu bisa kami menggunakan 2 aplikasi itu untuk melaporkan kepada masyarakat Jawa Barat tentang keberlangsungan PON. Nah, kalau tadi tugas kalau dari perspektif katakanlah seperti itu. Kalau dari perspektif kehumasan untuk menjaga kondisi tadi adalah kita banyak memberikan semacam pengumuman, semacam sosialisasi. Kita banyak memberikan motivasi gitu kan.
semangat Jabar hat-trick. Nah, slogan Jabar hat-trick. Itu diterima oleh atlet bahwa kita harus mendapatkan itu. Nah, kalimat menggapai Jabar hat-trick kalimat menjemput Jabar hat-trick kalau dalam pelepasan oleh Pak Gubernur untuk kontingen Jawa Barat, judulnya itu bukan Jabar hat-trick, tapi menjemput Jabar hat-trick. Karena menuju ya, menuju pada saat Iya. itu. Nah, menjemput itu dari sisi diksi itu benar-benar ternyata dihayati oleh atlet sebagai motivasi. Jadi ketika mereka bertanding banyak hambatan yang luar biasa terkait pelaksanaan PON, dengan kata atau diksi menjemput Jabar hat-trick, fokus mereka adalah menjemput apapun rintangannya, apapun tantangannya. Ku aing. Jadi membangun bawah alam Membangun sadarnya dulu ya, Pak. idealitas. Membangun ideal. Kalau saya, karena kan saya dosen juga. Nah, kalau dalam teori Stuart Hall. Stuart Hall nih. Iya, Ini teori dulu nih Stuart Hall. Sambil mempelajari. Iya Udah dong. belajar, harus. Kalau dalam teori Stuart Hall itu ada variabel ideologis. Nah, Jabar hat-trick kemarin adalah ideologis buat atlet dan official dan pelatih semua yang tergolong dalam kontingen Jawa Barat. Kalau sudah ideologis, sudah tadi masuk ke dalam alam bawah sadar kita, pikiran kita bahwa aing kudu Jabar hat-trick. Gitu. Ini buat teman-teman yang belum tahu, Jabar hat-trick itu berarti Jabar itu menang secara 3 kali beruntun juara umum dalam PON. Berarti dari tahun 2016, 16, 20, 2016, kemudian 2021, 2024. 24. 3 kali berturut-turut. Dan tidak Tiga mudah kali. ya, Pak, itu. Tidak mudah. Iya. Sangat tidak mudah. Apa ada yang sebelumnya pernah hat-trick? Belum. Apa? Nah, ini Menarik Oh, nih. ini. Menarik. Ya, ini. Ini PON pertama sebenarnya. Toh apa namanya? Ini PON pertama bagi saya. PON pertama media sosial sangat berpengaruh. Nah, Iya, penting banget. Serius, media sosial itu sangat berpengaruh untuk menyemangati para atlet. Nah, kita bisa lihat saja di kolom komentar KONI Jawa Barat ketika emas pertama. Ketika emas pertama, saya merinding baca komen-komen atlet itu yang belum bertanding. yang belum bertanding. Atlet yang belum Paling bertanding. Insya Allah saya nyusul, saya akan dapat, saya akan memotivasi. Lihat Lihat komennya di Instagram. Iya. Ketika dapat emas pertama itu dari cabang para motor, langsung emas pertama bla 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 bla. Itu secara tidak langsung, secara visualitas katakanlah seperti karena saya dosen komunikasi visual ya. Secara visualitas itu berpengaruh kepada atlet-atlet yang belum bertanding, bahkan yang masih ada di Jawa Barat. Waduh. Belum Kan berangkat gitu ya? belum berangkat kan berangkat tuh gak langsung obrol di kontingen Jawa Barat langsung enggak. Kan kontinuitas tuh sesuai dengan jadwal pertandingan tuh. Atlet taekwondo yang masih ada di Jawa Barat itu pun komen langsung di komen, hebat, insya Allah doakan kami menyusul, kami akan dapat emas juga, Nah, permasalahannya tadi kesulitannya apa? Kesulitannya dari masing-masing PON, khususnya PON ini bukan hanya penyelenggaraan yang kita kritisi, tapi ada tantangan baru melalui media sosial. Dan itu dikelola berarti sama timnya Pak Kiki, Sama timnya kehumasan, Itu sangat dinamis dan sangat cair. Sangat dinamis dan sangat cair. Artinya kalau kalian lihat rekapitulasi perhitungan politik tuh, yang perhitungan suara, wah, nomor 1 berapa, nomor 2 berapa, nomor 3, nah kayak gitu. Oh, berarti tiap-tiap daerah tuh bisa mengeluarkan versinya masing-masing, Pak. Iya. Quick count-nya gitu. Iya, quick count-nya, betul. Itu kayak menarik. gitu. Iya, berarti kan secara Seru. nggak langsung bidang kita komunikasi berpengaruh nih di sini. Iya.
sangat kental dengan ilmu komunikasi, sangat kental. Ini ya, ada era keterbukaan seperti sekarang ini, kita malah nutup, itu salah. Oke. Paham nggak maksudnya? Olahraga itu kan komunikasi olahraga. Saya masuk ke komunikasi olahraga itu ada komunikasi olahraga antar atlet Oke. dan pelatih, dan ada komunikasi olahraga itu yang berkaitan dengan branding. Oke. Ngerti? Itu tidak bisa dielakkan lagi bahwa kita sekarang masuk ke era terbuka tentang segala sesuatu pun yang ada di dunia ini. Tinggal satu kali klik. Betul. Paham? Ya. Melalui media Sosial. Nah, sayangnya ada beberapa KONI yang kami pantau itu. Kan kami itu melakukan media mentoring. Iya. Ada yang tertutup. Ada yang tertutup. Dikunci gitu, Pak. Dikunci. Ada Waduh, yang bisa ada dibuka komen, misalnya kalau komentarnya nggak tapi bisa, nggak ditutup. bisa. Ada yang via DM aja. Ada yang kayak gitu. Nah, ini sangat disayangkan. Contoh aja kemarin wasit Bahrain geningan. Itu berantakan sih, Pak. Contoh wasit Bahrain ketika wasitnya dihajar oleh netizen Indonesia, langsung ditutup kan? Iya. Nah, sekarang nggak bisa terelakkan lagi. Nah. Eranya seperti itu. Eranya orang komunikasi Tuh. seperti itu. Makanya nih sekarang Nanas nih, kalau di sisi Nanas kan Nanas aktif media sosial. Iya. Dan ternyata kita beneran nggak tahu nih. Kita panggil Nanas tuh karena dia memang aktif di media sosial karena Bukan ada orang Subang, bukan. bukan. Itu Eta mah oleh-oleh ya. Nanasnya anu ngora Bapak itu. Itu bisa dimakan. Nanas ini ternyata atlet juga ya ternyata. Iya. Nah, gimana Nas menanggapi bahwa di media sosial dengan olahraga tuh erat kaitannya? Kalau menurut Nas gimana? Kalau dari aku pribadi, karena kita sesama atlet ya Pak ya. Saya Jadi, bukan atlet. saya punya. Ya Baju punten. kita. Karena sesama atlet, jadi kita saling kenceng-kencengannya tuh di branding kan. Dan di akun official KONI-nya atau aku pribadi di IOD, jadi saling lihat komentar kan antara atlet antara atlet daerah ini dengan daerah lain tuh saling mendukung. Kalau misalkan antara atletnya nggak saling mendukung, bikin down kita gitu, ngelihat orang lain, oh suportifnya bagus nih antar atlet. Terus kalau branding ke sendirinya, itu kita kenceng-kencengannya dari segi latihan. Kan sering banget ya bikin SG apa. Nah itu kerasa banget kalau lagi aktif di Instagram atau dimanapun, lagi latihan, aduh daerah ini atau kontingen lain lagi latihan. Jadi kita kayak, mereka udah sampai sini, kita belum atau gimana kan? Ada motivasi juga ya berarti ya? Motivasi ada, ketakutan juga ada kan, jadi kitanya tantangannya besar gitu. Jadi kita saling menjatuhkannya nggak langsung, tapi lewat mental dimainin. Lewat media sosial. Bener-bener dimainin gitu. Bentar, sorry. Nanas tuh atlet apa, sorry? Aku dance sport. Dance sport. Iya, Itu nari. tuh kayak gimana tuh? Nari, aku jadi nari tradisional. Tapi masuknya ke cabur dance sport. Sama Dance dansa, ya latihan. Dance sport. Dansa itu ada cabangnya. Ada cabur. Ada olahraganya. Iya Mas Supa pada baru tahu. Ih, baru tahu. Ada, gitu. Saya itu humas pertama di olahraga adalah humasnya dance sport. Ibu Aida Gurning. Iya, Bu Aida itu yang merekrut pertama saya jadi orang humas di olahraga itu Bu Aida. Saya itu humasnya Yodi, dance sport, kemudian humas karate, kemudian sekarang Esi, sekretaris. Nah, sekarang di KONI juga humas. Malang melintang Pak ya. Udah di dunia olahraga. Dan sport berarti termasuk balerina berarti Pak? Balerina dan kawan-kawan gitu ya kali Pak ya? Enggak Enggak juga. ada. Oh, balerina enggak ada ya? Enggak ada. Jadi ada nomor Latin, Iya. ada hip hop, nomor itu. Oh, hip Iya. ada juga hip hop ya? Ada b-boy, Ada b-boy, Oh, ada b-boy. apa sih? tradisional, Tradisional. show dance. Kalau show dance tuh berarti semua kategori nari itu dimasukin. Dimasukin. Dalam Jadi satu show gitu ya. campur. Dalam Iya. satu Dari tampilan nomor ya. Latin yang tadi disebutin Bapak tuh ada di situ show dance. Oke, ngerti. Gitu. Ada ternyata. Ada. Sampai bertahu. Ya kayak ini coba apa teman-teman kita anak dua-dua, itu siapa yang namanya? Ada yang Natasha ya? Natasha Natasha itu atlet lempar, ya lempar apa gitu. Bukan lempar lembing juga. bukan lempar jarum, bukan lempar cakram, ada atlet dua-dua di kita, anak dua-dua di Dapat atlet. apa ya kemarin? Yang ke Atletik. Atlet beneran. Atletik. atletik. Bukan atletik Pak. Lempar Atletik mah cakram. lari, Pak. Lempar cakram. Bukan lempar lembing. cakram. Bukan Pak. Bukan. Martil. Aduh. Lempar martil. Lempar martil Pak. Itu atletik sudah ada dari dulu.
Oh. Nggak, maksudnya kan kita nggak tahu ya ada yang Iya. lempar cakram, Lempar cakram tahu. Ternyata banyak lempar tuh ya. Ya lemparnya banyak ternyata. Nah itu dia. Ini yang apa namanya? Yang nggak banyak orang tahu. Iya, betul. Iya. Jadi gini, orang komunikasi nih. Nah, Saya yang di highlight itu orang komunikasi. betul Pak. Ini nih sebenarnya yang pentingnya di sini kan kita nggak tahu ya gitu. Saya analogikan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Waduh. Ini ngomongin branding tadi sama Nanas ngomongin. Apakah si Cristiano Ronaldo itu ngelola akun sendiri nggak? Harusnya tidak ya. Enggak dong. Enggak dong. Harusnya enggak dong. Si Lionel Messi misalkan jepretan SG-an enggak juga dong. Iya kan? Ya betul. Apalagi udah sebesar itu kan. Ya, Orang juga sih Pak. pakai konsultan ya. Mungkin. Iya kan? Dia itu pasti pakai konsultan tadi. Iya. Nah, artinya kadang-kadang orang komunikasi yang bukan orang komunikasi itu ya. Ya orang komunikasi itu juga nggak tahu gitu loh bahwa yang ngejadiin Ronaldo seperti ini sekarang itu adalah orang komunikasi. Ada branding di situ. Timnya. Ada orang Ada branding. timnya. Iya. Ada timnya. Dan ini yang luput dari pengetahuan orang-orang komunikasi. Mungkin seperti itu. Oke. Ya pun demikian dengan olahraga. Nggak banyak orang yang tahu bahwa orang komunikasi itu bisa masuk ke dalam dunia olahraga. Nah, itu salah satunya. Soalnya kan kalau dulu ya Oke, Pak, menarik. kalau dulu ya, kita Menarik, bicara menarik. dulu. Rata-rata kalau orang komunikasi masuk ke olahraga, kalau enggak ya mentoknya fotografer atau wartawan Pak biasanya. Enggak. Sekarang Oke. tuh bisa. Orang komunikasi sok coba. Jurusan mana yang bisa masuk ke dalam dunia perhotelan tanpa sekolah perhotelan? Komunikasi Pak. Komunikasi. Iya sih. Jurusan mana yang bisa menjadi PR rumah sakit Komunikasi. tanpa sekolah kesehatan? Iya, komunikasi. Oke. Yo. Iya lagi. Jurusan mana? Bener kan? Betul. Iyalah sob saya. Jurusan mana yang bukan sekolah keolahragaan kayak saya, Oh, oke. tapi bisa berkecimpung dalam dunia olahraga? Olahraga. Bisa. Orang komunikasi. Komunikasi. Iya. Ya kan? Iya. Nah banyak orang yang nggak sadar itu. Kamu juga iya lagi. Iya lagi. Iya nyadar baru nyadar. Nah maksudnya ini Peluang Pak. peluang. Peluang betul. Peluang aja bahwa dunia itu tidak selebar daun kelor gitu loh. Betul. Iya. Nah, kalau jadi humas, untuk jadi humas, ya kan wartawan gitu kan. Iya. Jurnalis apa udah. No, Fotografer. gitu. Enggak fotografer. Pak, tapi ngomong-ngomong soal branding nih Pak, ini ada 2 case yang seru nih Pak buat dibahas. Tapi ini konteksnya tentang bola ya tapi apa ya? Ini salah satunya ada pemain Chelsea namanya tuh Mikhailo Mudryk Pak. Oke. Dia tuh megang Instagramnya sendiri Pak. Dia Hmm. latihan di mana? Tapi di lapangannya dia nggak perform Pak. Ada satu lagi, Rodri namanya, gelandangnya Manchester City, salah satu gelandang terbaik sekarang. Dia nggak punya sosial media apapun, tapi perform Pak. Itu gimana Pak? Soal brandingnya kan, oh ini satu diliput terus nih latihannya, jadi nggak perform. Sebenarnya tadi sudah dijawab sama Nana. Oke. Faktor media sosial itu bisa memotivasi atau bisa mendowngrade. Oh. Nah, dalam berbagai ruang, entah itu bukan hanya dalam ruang olahraga saja. Iya. Media sosial itu mau dimanapun dia berada, itu bagai pisau bermata dua. Oh iya. Bermata-mata malah. Iya. Banyak banget Pak. Iya dong. Iya dong. Mau dimanapun itu berada, itu ada ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Tergantung kita apakah dengan eksistensi gue nge-storyin eksistensi gue di olahraga nih bakal nambah motivasi gue atau enggak kan gitu. Atau malah dihujat. Atau malah dihujat. Iya benar Betul. Pak, benar Pak. Piknik gitu, posting-posting. Iya. Ada aja kan. Makanya kan itu Macam jadi orang peluang dan kita kemarin Iya. sempat ngobrol ya bahwa peluang komunikasi orang komunikasi hari ini Pak, ya, Iya. mahasiswa kita terutama ada nih peluang buat konsultan media khususnya buat atlet Pak. Karena kan ya contoh kasus kemarin Marcelino ya. Marcelino, Nah, Marcelino kan bikin dia tiba-tiba bikin postingan yang negara lucu, blunder blunder. dihujat masyarakat. Itu Betul. otomatis harus ada orang yang paham tentang oh ini bagaimana membalikan lagi citranya nih dalam media Iya. sosial. Itu benar. Iya. Harus jadi inilah sebenarnya peluang buat orang komunikasi. Ini peluang yang sangat terbuka lebar dan di dalam ini saya berbicara lebih luas lagi nih. Di dalam negara berkembang peluang ini masih sangat
terbuka lebar, kecuali di negara maju ya. Oh iya. Nah, di situ sangat terbuka lebar untuk mengembangkan quote and quote, untuk Iya. mengembangkan komunikasi olahraga. Oke. Sok coba, banyaklah di lingkungan kita, banyak atlet-atlet yang dia dapat ambasador, apa sih namanya? Dia dapat Endorsement. Oh, endorsement. dia dapat endorsement. Iya, Pak. Itu apakah tanpa manajemen? Dia pakai manajemen kok. Iya. Ya, Harus pakai Pak, harus. manajemen. Kalau enggak ngaco pas Kalau enggak ngaco. segala diambil nanti. Benar. Oh iya. Benar kan? Benar, Pak. Manajemen itu adalah ruang orang komunikasi. Komunikasi. Bicara, Ayo. bicara tadi kan bicara branding, misalkan si produknya cocok nggak nih sama orang. Heeh. Omongan Kayak ke publik juga. Betul. Yes. Nah, yang paling dikit aja nih, e-sport. E-sport. Iya. Benar. Iya lagi. E-sport, benar, Pak. Benar, Pak. Iya lagi. Iya, e-sport kan benar. erat banget ya Lagi. maksudnya. Tahu kan BA Iya. e-sport Tahu. ya cantik-cantik ya. Cantik Oke. kan? Dan itu sangat jadi apa ya? Magnet Daya tarik, tersendiri. iya. Betul buat penontonnya. E-sport itu bukan hanya sekedar olahraga yang cuman gini. Ya, bukan. Iya, Pak. Itu ada edukasinya loh. Iya. Ada edukasinya loh. Edukasinya dia kalau ngomong ketika terus sumpah serapah, itu pelanggaran. Benar, Pak. Benar, Pak. Oh, sekarang itu Itu pelanggaran. Itu ada namanya public speaking. Ih, ada. oh itu Karena kalau ya katakan ya di ajang pon Yes. lah ya, Pak. Itu untuk ya apa ya mengumpat lah ya. Ih, Mengumpat. Iya, Betul. sama kena pelanggaran. Woi. Ada kartu kuning, ada kartu merah, ada di situ. Main emosi kan, Iya. menilai, Oh, takutnya iya. ngeluarin Iya, kata-kata yang Iya. Iya benar lagi ya. Nah, maksudnya apalagi lihat Nanas ya Pak. Ah. Maksudnya dia udah brandingan Nanas punya lah ya untuk Hmm. brandingan sosial media sekarang udah jalan Hmm. dikelola sendiri. Terus ini atlet mudah-mudahan bisa main di pon selanjutnya nih. Nah, Amin. gimana Nas? Amin. Ada rencana maksudnya? Kalaupun enggak berarti peluang untuk membuka konsultan branding untuk atlet tuh gede juga karena udah ada di dunia olahraganya juga, udah punya brandingnya juga. Kalau aku ya, karena aku sekarang juga berkecimpungnya di komunikasi gitu. Betul. Untuk arah ke punya konsultan itu masih agak jauh bagi Betul. aku, karena aku juga di sini masih belajar belum Oke. setinggi mereka. Hmm. Tapi sebagai mahasiswa ilmu komunikasi gitu, jadi manfaat juga, benefit juga. Jadi kita nggak perlu konsultan, tapi kita jadi tahu batasan-batasan gimana cara nge-branding yang baik, terus tahu juga main Instagram, sosial media sebagai atlet seperti apa, Secara sebagai bijak lah ya. mahasiswa seperti apa. Jadi tahu gitu, karena kan kalau misalnya kitanya nggak hati-hati juga nggak baik gitu. Lah, Ya. Even kita sebelum jadi konsultan ke orang lain bisa ke diri sendiri. Nah iya maksudnya tadi aku itu berlatih dulu Nanas berarti Nanas di depan nih banyak banget kesempatan buat Kesempatan. Nanas tuh banyak gitu. Iya. Kesempatannya Iya. banyak. Sangat terbuka lebar. Masa Ronaldo misalnya pulang latihan Al Nassr, aduh buru pulang latihan nih, Aduh. lagi followernya 6.000, kalau gitu doang, nggak ada Unfollow branding, langsung ya. iya. No, jadi ini pas sebenarnya jadi salah satu apa namanya bidang baru nggak sih Pak? Sebenarnya nggak Untuk apa ya? Maksudnya untuk dipelajari lebih dalam ya, segmentasi baru gitu. Enggak juga. Irisan baru. Sebenarnya enggak, bukan irisan baru, justru kalau baru itu benar baru ya. Iya. Iya. Bagi saya itu kalimat baru itu baru. Tapi ini bukan baru, tapi harus dikembangkan. Oke, Sudah ada dan Sudah Karena ada, jarang sudah ada orang yang juga. tahu. Karena jarang orang yang tahu, harus dikembangkan. Iya. Nih, saya membahas baju yang kita pakai. Nah, ini. oke. Baju yang kita pakai itu banyak banget yang diperlukan oleh komunikasi visual. Contoh, kenapa loreng-loreng ini nih? Kenapa loreng-loreng ini? Ini adalah cerminan harimau putih. Oh, oke. Oke, dan ini adalah cepretan padi. Nih, padi nih. Oke. Padi. Kenapa ada harimau putih dan padi? Nah, Karena posisi Jawa Barat itu juara umum 2 kali. Oke. berturut-turut. Berturut-turut, jadi harus memakai ilmu padi. Padi. Oke. Mau padi ya, Bang. Kenapa harus harimau? Harimau ini harimau. Dia bagaikan kesatria tapi nggak langsung nerekam. Tapi dia harus memakai ilmu padi juga, saling menghormati. Kenapa tulisannya M? Oh, iya. M. Kita datang untuk menang. Wus. Bener ya, Filosofis detail ini. banget gitu. Iya. Menang. Nah, atlet berbaju mau perang, atlet dikasih baju seperti ini. Atlet baju pede. Oke, gua harimau yang penuh dengan rendah hati.
dan gua harus menang. Wah, sedap. Sedap. Komunikasi. Itu Iya, iya, diciptakan oleh siapa? Oleh Anak. orang Komunikasi. Komunikasi. Iya. Filosofis. Filosofis, Berarti. ya. Nggak asal Nggak bikin asal nih. bikin. Nggak Nggak asal Nggak asal. bikin. Gak ngasal. Gak ngasal. Benar. Ih. Nah makanya kembali lagi ya tadi, peluangnya masih sangat luas. Dan bagi saya orang komunikasi yang ada di lingkungan kita itu idealnya itu bisa membaca peluang ini, idealnya ya. Iya. Karena SDM-nya kan mendukung. Betul. Oh, banyak banget. Nah, soalnya kan ya banyak lah ya, maksudnya dari kita yang memang satu hobi. Ya. Hobi awalnya dari hobi kayak nonton bola lah, Hmm. nonton bulu tangkis ataupun voli misalkan. Ya olahraga yang umum lah. Dia dari hobi, ya ilmu komunikasinya punya, ya kenapa enggak gitu. Dia nyari jalannya gitu. Gitu. Ini saya kenapa suka olahraga? Nah, tahu nggak awalnya? Apa? Karena dulu itu kan ada setiap pagi tuh bapak baca pikiran rakyat koran, Oke. ya kan? Ya, Pak. Terus bapak itu senang Persib. Oke. Kenapa Kiki Nurjaman coba? Kenapa? Pak? Karena suka. bapak saya sukanya Jajang Nurjaman. Oh, Persib. dari situ, Pak. Iya, Filosofinya iya, dari situ, Pak. Jajang Nurjaman. Bener ini Kiki Oke. Nurjaman. Saya nanya sama bapak saya, Pak, nah saya namanya Kiki Nurjaman. Karena kamu tuh mengingatkan pada Jajang Nurjaman. Sering baca koran. Dulu masih ada koran. Masih Pikiran rakyat, pikiran rakyat. Lembaran yang pertama saya baca bukan lembaran Depan tapi di Depan. belakang. tapi belakang. Lembarannya lembar olahraga. Ya. Oh. Jadi belakang tuh rubrik Olahraga, rubrik olahraga tuh, hal Belakang. olahraga. Nah, Iya. Net, kamu mah Gen Z nggak akan ngalamin ini kan? Nih, itu olahraga tuh. Oh, dari situ ngaliput Persib. Jadi wartawan dulu kan? Oke, Pak. Interesting. Iya, ngaliput Persib, ngaliput olahraga yang lainnya. Itu tadi kata Ray bener, dari hobi. Hobi you apa? Sejak kapan hobi nggak bisa ngasih lincuan? Bisa. Iya, asal kita tekun. Betul. Gitu. Hobinya apa sih? Nah, ayo. Hobinya apa sih? Pak, hobinya gabut di kamar. Kita malain gabut, males. Hobi. Hobinya apa nih? Hobinya apa? Gogoleran. Aduh, kita malain hobi, males. Iya. Ayo. Cosplay itu lebih cosplay jadi ini Pak, jadi kesetan. Welcome. Ya kan keset nggak ada yang berdiri ya. Gini aja terus ya. Pak, mungkin ini Pak. Apa? Ada nggak kemungkinan untuk anak-anak komunikasi membuka peluang baru? Misal Pak, contohnya di PSSI. Sekarang tuh ada divisi diaspora. Nah itu kan baru ya Pak ya. Kita ngediaspora-diasporain pemain mereka ini. Mencari lah. mencari pemain gitu Pak. Mungkin nggak anak komunikasi bikin sesuatu yang baru lagi, misalnya divisi apa gitu. Divisi apa? Ngapain bikin yang baru? Yang lama aja harus dikembangkan. Pertanyaan saya itu. Oke. Ya mungkin seiring berkembangnya Inovasi zaman ya kali Pak, ya. pasti ada yang baru. Nah, Cuman Iya. yang ada nih kembangin. Orang komunikasi itu, ini kunci orang komunikasi. Orang komunikasi itu kayak inovasi. Oke. Kayak inovasi. Kuncinya itu. Orang komunikasi itu kayak inovasi. Ketika dia katakanlah menjadi PR PSSI tadi, Oke. dia pasti kreatif membuat segala sesuatu hal yang baru. Iya. Nah, tentang tadi kalau kita pro kontra tentang diaspora, katakanlah seperti Ya. itu ya. Pro kontra tentang diaspora, pemain PSI katakanlah seperti itu. Kan pro kontra tuh. Iya. Betul. Bla 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 bla. Bagaimana seorang PR menggiring opini agar diaspora itu menjadi kelaziman? Oh iya, benar lagi. Ya walaupun pro kontra tetap Walaupun pasti pro ada. kontra tetap Awal-awalnya Tapi yang Iya. berat dipegangnya Awal-awal. iya, Pak. apa namanya? Yang penting mayoritinya kepegang. Mayoritasnya oh, kepegang. iya benar. Dari Kalau humas tuh bukan literally gitu kan, literally harus A, enggak. Oke. Ketika humas tuh mendominasi opini bahwa itu harus A, udah clear. Walaupun pasti ada Walaupun B, pasti C, ada D. BCD-nya. Betul. CD Tapi Tapi didominasinya di A mayoritasnya gitu. Gimana Nas? Seru kamu nanya nggak ke Pak Kiki? Seru. Ini Belum, ini aku masih kayak oke. Karena nggak expect kan ternyata ada gitu. Karena aku juga baru tau ada Pak Kiki. Pak Kiki Oke. ternyata
berkecimpungnya di belum aja belum. 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 Makanya Ini selain podcast juga kuliah umum ya Pak ya? harus Kuliah 4 kita selalu walaupun siapa yang datang kita selalu menyisipkan buat anak-anak Kuliah 4 SKS. pesanan. Iya. Saking banyaknya dan serunya, apalagi kalau misalkan yang memang suka ngomong ya Pak, Mm-mm. yang dia memang basic suka ngomong kan sekarang caster tuh banyak gitu. Banyak. Podcaster itu kan Podcast. harusnya jadi bidangnya orang komunikasi. Nas, udah jadi podcaster aja Mas. Pandit Cocok lagi. misalnya, Pak ya. Cocok lagi. Podcast. Lihat deh, podcaster cocok ini lah. Nah, ini ya. Jadi podcaster, jadi gini. Orang komunikasi itu saya selalu membagi orang komunikasi itu dua bagian. Saya selalu membagi dua bagian. Ya. Ini ilmu ini dapat ketika saya berguru dengan waktu masih jadi reporter olahraga. Saya dapat ilmu dari Pak Dahlan Iskan. Oke. Dia CEO-nya Jawa Post. Ketika itu ada pelatihan singkat bersama beliau. Nah, orang komunikasi itu terbagi menjadi dua bagian. Satu, orang yang bisa ngomong tapi nggak bisa nulis. Oke. Orang yang bisa nulis tapi nggak bisa ngomong. Oh, oke. Yang bagus ini bisa dua-duanya. Nah, kalau yang dua-duanya kata Pak Dahlan itu given. Bakat. Bisa nulis juga, bisa Iya, ngomong juga. Kayak Najwa Shihab. Ya, Iya. dia Oh, nulisnya iya. jago. Dia nulis jago. Jago. Rosina Silalahi. Oh. Helmi Yahya. Ya. Nah, itu given. Itu given. Nah, idealnya, standarnya, minimalnya, titik terendahnya, pilihlah dua ruang itu. Mau orang yang bisa ngomong tapi nggak bisa nulis, atau orang yang bisa nulis tapi nggak bisa ngomong. Orang komunikasi. Jangan nggak pilih dua ruangan itu. Iya. Jangan nggak bisa ngomong, nggak bisa nulis. rugi. Iya benar Pak. Bener nggak? Iya iya. Rudi Gong. Rugi dong. Rugi kok. Rugi dong. Itu Iya, orang benar. komunikasi seperti itu. Iya. Harus lahiriah, kelazimannya, normalnya harus memilih dua ruang itu. Nah, kembali ke podcaster tadi. Oh. Rata-rata podcaster itu dia orang yang bisa ngomong Ngomong, tapi tapi- nggak bisa nulis. Iya. Cara berkomunikasinya dengan berbicara. Iya. Dia disuruh Ngerti nggak? textbook Ngerti, nggak Pak. bisa dia. Iya. Ngerti. Tapi orang yang bisa nulis tapi nggak bisa ngomong, biasanya di belakang Di belakang kamera. layar. Oke. Gitu. Ya Berat jadi nggak nih? konseptor. Enggak. Aman. Ngerti. Oke. Aman ya? Aman. Oke. Kak kirain 4 SKS titipan. Ini podcastnya nggak sejam tapi 3 jam. Sama ya. Nah itu, Iya. paham nggak? Jadi Paham, Pak. Oke. kalau anak-anak semester 2, saya bilang kepada mahasiswa saya tuh, saya selalu bilang, kalian cari jati dirinya itu di situ, di 2 semester. Kalau nggak ngerasa cocok di komunikasi, kalau nggak merasa ada di 2 ruang itu, mendingan nggak usah kuliah, mundur aja. Sayang. Sayang lah daripada ngambilin duit, bener nggak? Benar. Di 2 semester udah keluar aja. Tapi kalau misalnya ada, gue masih ada harapan nih di 1 ruang ini, ya udah perdalamin itu. Oh, oke, ngerti Pak. Ya karena memang Ngerti. modalnya di itu, kalau nggak nulis ya Ini ngomong. Oke. Kalau misalnya di ruang ini, gue di ruangan yang bisa ngomong tapi nggak bisa nulis, ruangannya perasaan ini deh. Ya udah ambil itu, dalamin gitu. itu berlaku di presentasi kelas biasanya. Kerasa nggak kalau Iya, ada iya. tugas Kerasa. kelompok nih? Nah ini pengalaman dulu ya waktu kuliah. Saya bagian presentasi Oke. dan bikin bahan orang lain. Apapun bahannya bisa saya presentasikan. Iya benar. Nah itu berarti saya di mana Oh. gitu posnya. Iya, gitu. Iya, iya. Dan itu pasti ada tuh orang yang nggak pernah datang tiba-tiba Iya. presentasi, ayo gitu. Beda lagi ini udah nggak nyusun presentasi. Itu rugi Itu kok kerja tadi. kalau Nah, kerja iya. kelompok, orang yang kerja dia kelompok. Dia kelompoknya doang. Kelompoknya doang. Orang yang kerja gitu. Gitu. Iya, iya, iya. Ngerti kan? Ngerti Pak. Nah, udah. Dari sudut Oh, pandang iya. yang lain memang olahraga itu jadi menarik ya, apalagi kita Hmm. punya sudut pandang lain dari bidang komunikasi gitu. Dan nggak banyak kayaknya yang memang fokus ya Pak. Nggak banyak. Olahraga itu unik. Olahraga itu. Olahraga. Uniknya itu dia harus paham berbagai karakter cabang olahraga. Iya. Ada sekitar 80 cabang olahraga yang harus kita pahami. 80. 80 cabang olahraga yang kita pahami. 80 cabang olahraga itu misalkan
Nanas paham nggak peraturan gimana di softball, bisball? Enggak. Nggak paham. Babak pertamanya kayak gimana? Iya, iya. Inning per Iya. inningnya. Ya. Itu kan beda Be- aturannya. Baseball sama softball aja udah beda. Beda. Udah beda. Udah beda ketentuan. Udah beda. Beda. ketentuannya. Namanya beda, terus ketentuannya beda. Beda. Ya kan? Basket 3-on-3 atau 3 point, 2 point itu kan beda juga. Jadi 3-on-3 sama Nah. yang reguler beda. Iya, beda. 5x5 itu sama 3 itu beda. Kemudian bantingan berapa poinnya, Oh iya. tendangan ke kepala itu berapa poinnya. Itu kan beda-beda. Oke. Nah, artinya bagi yang tertarik tentang sportcaster katakanlah seperti itu, ya tantangan itu product knowledge, Memahami Olahraga. olahraganya. harus Saya tertarik, Pak. Jadi apa? Dari Sepak takraw. Sama. Tapi Bingung kali sepak Aku mau takraw. nanya, Oke. kan oke. Bapak tadi bilang kan Hah? bahwa pertama kali interest tuh gara-gara main koran di belakang. Nggak Terus- main dong. Gua Pak. mau baca. Kalau main koran gua lempar. Ya baca korannya kan. Terus pertama kalinya kan ke bola ya. Bola. Tapi Bapak tadi bilang yang jadi humas tuh pertama di show dance, terus taekwondo sama apa. Perlu belajar kan? Iya, perlu belajar. Maksudnya Bapak terima tawaran itu aja atau kayak aduh gitu kan? Karena kan kita juga Iya, nanti ada kalau tantangan tiba-tiba gitu. ditawarin kan kayak harus pelajarin hal Belajar kayak lagi gitu juga dasarnya gitu. gitu. Nah, itulah enaknya jadi jurnalis. Wis. Tapi kan Bapak awalnya dari sepak Sudah. bola nih. Bukan sepak bola, jadi wartawan olahraga yang meliput Persib. Hmm. Tapi saya juga bisa meliput dance. Karena saya olahraga juga, wartawan olahraga. Oh. Oke. Nah, pahamnya saya tentang tadi karakteristik cabur, Iya, Pak. itu ketika saya jadi jurnalis, ketika saya jadi wartawan. Di lapangan ya, Di ngeliat. lapangan, ngelihat. Ngelihat. Ngerti. Nah, Tapi kan Pak, memang sebetulnya karakter bekerja tuh ya sebetulnya bukan semua seluruhnya yang ada di kelas diimplementasikan. Pada dasarnya basicnya di kelas dikasih. Yes. Kita masuk ke dunia kerja kita belajar lagi. Iya dong. Memperdalam Karena- lagi di bidang itu gitu. Jadi Vibes-nya beda, jangan kadang-kadang kan ada bahasa gini yang diajarin di kuliah mah nggak ada. Ya memang nggak ada, Memang tapi nggak basicnya ada. di situ gitu. Pondasinya di Fondasi situ. di situ. Pondasinya di situ. Kayak gini ya. Belajar tentang nulis lead, Oh, sudah. teras berita, jurnalis atau teras berita udah belajar belum? Udah hanya di Saya disuruh Baru sekarang. lagi Baru kelas mulai. Bapak. Hah? Lagi kelas Bapak. Oh, sekarang kelasnya. Iya. Nah, Kemarin baru itu pembahasannya, Pak. nah, Oh iya, oh, langsung gini. Oh, teras berita. Teras berita. masih anget-anget ya? Iya, teras berita itu kayak first kiss. Serius, first kiss. Aduh. Halusinasi kita kemana aja kan? Kenapa saya bilang first kiss? Karena memang agar mudah dipahami ya itu. Iya. Nah, secara filosofis, namanya filsafat tuh agar mudah dipahami. Nah, makanya saya ngambil istilah yang mudah dipahami. First kiss. Itu pasti diingat. Gitu. Pasti diingat. Dan itu menjadi titik tolak lanjut baca atau First enggak? kiss, first kiss, first kiss, apa first kiss? Nah, kalau first kiss kan sulit. Iya. Ya kan? Nah, itu yang ciri teras berita itu adalah sulitnya titik pertama. Oke. Dan titik pertama bisa ditemukan karena jam terbang. Nah, Betul. Kita mengasah titik temu untuk first kiss itu atau untuk paragraf pertama dalam satu naskah berita itu harus dipengaruhi oleh jam terbang. Kalau jam terbangnya kita tinggi, maka akan dengan mudah kita menemukan titik first kiss-nya tadi. Peak-nya gitu ya. Hah? Dan itu didapat di mana coba? kelasnya. Di kelas nggak akan dapat. Kenapa? Di lapangan. Di lapangan, dikembangin. Saya ngajar di kelas kamu nih tentang Ya, Pak. bagaimana bla 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 bla. Nanti ketika di lapangan, nemukan yang baru, first kiss-nya apa ya? Gitu. Oh, oke. Iya. Iya. Betul. Sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Iya. Nah, Terkadang terlalu pendek, maksudnya pemahaman akan kelas ini nggak semua ada di Iya. lapangan, bukan gitu. Cuman memang kondisi lapangan itu memang berubah-ubah dan Berubah. berbeda-beda. sangat Tapi dasarnya ada itu di kelas. Semua ada. sangat dinamis. Jadi kalau saya sih intinya bahwa komunikasi olahraga sangat luas. Oke. Menjadi lapangan uji kreativitas kita. Hmm. Orang komunikasi terutama.
Soalnya Sekarang itu konten kreator olahraga apa sih yang nggak dicari? Ayo coba, konten kreator apa coba? Beda loh, konten kreator saya itu udah dari tahun 2014 nanganin kehumasan di olahraga ya. Berarti 10 tahun nih. Nah, Udah 10 tahun di komunikasi olahraga. Berbagai orang kalau nyentuh, orang luar kalau nyentuh olahraga dengan orang internal yang nyentuh olahraga dari perspektif kehumasan, itu beda. Soul-nya beda. Beda itu. Apa namanya? Memang olahraga itu harus benar-benar dipelajari biar kita paham karakternya seperti apa. Nah, dan mungkin kenapa ya agak menyinggung ke situ ya? Karena mungkin ada anak-anak teman-teman mahasiswa kita yang memang dulunya atlet tapi nggak dilanjut. Tahu nggak? Ini kayak saya dulu Pak, saya main bola tuh sampai usia 16. Itu udah sampai suratin. Tapi karena kehidupan mengenal yang lain-lain, jadi tidak melanjutkan ke jalur itu. Tapi kan hobinya tetap punya ya. Dan mungkin di kita juga banyak dulunya dia pemain basket tapi gara-gara kenal motor, malam segala macem gitu, nggak melanjutkan. Tapi itu kan tetap jadi hobi yang kita pegang ya. Dan ini berkesempatan loh. Jadi seseorang yang di bidang olahraga itu. Ya, hobi yang dikembangkan. Hobi yang bisa dikembangkan. Hobi itu benar-benar tadi kata Nanas, kok bisa sih berkecimpung di dance gitu kan? Ya karena saya sering nulis tentang dance. Nih ini pengalaman pribadi nih. Pertama ngeliput softball dan baseball di Lodaya tuh. Apa yang akan kita tulis sementara rule of game-nya kita nggak paham coba. Gawat gimana sih? Dihitung sama saya, itu masih ingat di tribun, gerakannya saya itu masih ingat. Iya kumahanya babak hijinya. Iya kumaha. Oh iya pitcher, iya catcher. Oh iya hitunganna kumaha. Iya. Oh ka dieu teh hiji, mun ka dieu dua, mun ieu kasurungkeun tilu. Itu di otodidak di lapangan. Bukan kayak sekarang tutorial di YouTube. Ya. Enggak. Cara permainan Iya. bola baseball sekarang kan udah semua ada ya. Udah semua ada. Saya bersama media yang lainnya, ayo itu karena kumaha bisa nulis ayo dengar nih kumaha olahragana kan gitu Bren. Ya kan? Gimana coba? Nah, itu. Jadi meskipun sudah lulus kuliah bukan serta-merta bahwa apa yang tadi kata Ray tadi bilang bahwa apa yang ada di kelas kemudian plek langsung ke Medan, enggak juga. Tidak ada kuda. Enggak juga. Saya nulis taras berita ya, tulis lead, cara sudut pandang atau cara tadi perskis tadi didapat di kelas. Tapi ketika di lapangan, tadi softball, oh iya berarti nu LHT iya, oh berarti iya. Jadi perskisna gitu. Persib LA 0, lieur. Nah itu apalagi Persib ya Pak, apalagi jadi wartawan Persib. Kemarin kita ngobrol sama Coach Ripan, ketika harus menulis sesuatu hal yang buruk tentang kecintaan kita tuh susahnya minta ampun. Ya benar. Maksudnya perdebatan emosional dalam diri itu saya alamin waktu itu Persib LA 0 usaha gitu ya. 0 usaha itu. Di Jalak Harupat, kantor saya di Soekarno-Hatta. Coba bayangkan. Biasanya lawan Persib menang ketika karena motor teh sudah ada di dalam motor teh asih. Bunga gitu kan. Udah ada ini teh udah titik temu atau first kiss tadi teras udah ada. Tapi Persib 0 aing kumaha judulna. Eta ti Jalak Harupat nepi ka Jalan Soekarno-Hatta. Bingung teu meunang-meunang eta judul. Ngalamun we terus di motor teh. Aduh, aing kumaha ieu. Belum keisi itu teh masih judul, belum masih ada di pikiran. karena Masih ada di perdebatan di hati. Karena pakai soul tadi, pakai jiwa. Pakai jiwa. Aduh, aing kumaha. Itu yang saya alami itu. Aing kumaha nulisna terus pas parkir motor bukan malah kanu laptop dulu kanu komputer ya. Bukan malah kanu komputer. Malah udah deuleh sabata. Mahal. Relaksasi dulu. Apakah judulnya Persib dipermalukan? Apakah Persib judulnya nyaris menang? Padahal eta eleh. Kita bingung. Gak mau kelihatan jelek tapi Gak mau kelihatan. Iya benar sih. Itu seru. Dan balik lagi yang kemarin kita sempat kemarin bahas sama Bu Caca tentang penulisan kan ada newsroom. Iya, newsroom.
Dan kemarin kita berpendapat bahwa sebenarnya sekarang banyak orang humas itu yang memang latar belakangnya wartawan ya Pak hari ini. Iya. Banyak banget di hampir di ya pertama ini kita lihat Pak Kiki ya. Saya dulu magang di PTDI lah ya. Dia dulunya orang Kompas humasnya. Jadi kenapa akan tidak menarik ya Pak sekarang jurnalistik deh? Nah bukan, jurnalistik itu bukan tidak menarik. Jurnalistik sekarang sudah berubah menjadi konten kreator. Oke. Tupoksinya secara nama bergeser. Secara nama sudah jadi konten kreator. Saya udah dibahas di kelas. Kalau misalnya saya juga saya tuh alumni jurnalistik S1 saya di jurnalis. Dan itu diamini oleh para jurnalis sekarang bahwa banyak sekali orang yang alumni alumni jurnalis tidak langsung menjadi wartawan. Oke. Mungkin ya. Saya boleh nggak S1 saya itu di UIN ya. Itu jurnalis saya tuh diujinya itu sok bayangkeun motret make truk pakai truk duduk di belakang kemudian motret gitu kan. Wah, terus di Jalan Ciwidey apa tuh nulap ya? Wah. Aduh. Tekan. Jika perang, kemudian ideologis lagi nih saya ngomong. Jurnalistik nu aing. Nah, makanya anak UIN jurnalistik pasti ngomongnya jurnalis nu aing. Nah, itu sebagai penyemangat. Artinya berubahnya jurnalistik jadi konten kreator itu seiring dengan banyaknya perkembangan zaman. Jadi ayeuna mah bukan jurnalis yang diitukannya, tapi konten kreator. Oke. Konten kreator. Jadi berubah. Namanya itu berubah. Namanya itu yang tadi, yang orang yang pandai mencari first kiss itu adalah konten kreator. Hooknya bukan apa itu? jurnalis. Ya kan kalau tadi Bapak bilang di teras berita pada zaman itu, kalau sekarang kan kalau di TikTok adalah 3 detik pertama, berapa? 10 detik pertama. 10 detik pertama menentukan kamu mau lanjut nonton konten itu apa enggak. Sekarang bahasanya itu. First kiss-nya di situ gitu. First kiss-nya itu. Ini 10 detik menarik. Scroll. Tiba-tiba Nah, saya juga hari uang. Kamu mau nggak jadi jurnalis? mau, Pak. Wah, serius. Olahraga? Olahraga apalagi? Karena saya Semangat. jujur Pak, saya itu pecinta sepak bola, saya cinta mati dengan olahraga ini. Sepak bola itu hidup. Saya itu sangat cinta sepak bola. Nah, menjadi balik lagi ke sportscaster tadi Pak. Apakah dengan misal saya Pak cinta banget dengan bola, tahu semua maksudnya seluk-beluk peraturannya kayak gimana? Apakah itu terus didalami atau wah ini kalau jadi sportcaster kan harus ngerti semua olahraga Pak? Jadi gimana Pak? Sportcaster kan tergantung cabornya. Oke. Iya dong. Kalau sportcaster di olahraga, sepak bola ya tentang sepak bola. Tapi rata-rata itu merambah kok. Itu menular ke cabur olahraga yang lain. Oh awalnya gitu ya Pak? Kan gitu. Oke, ngerti. Ayo kita kembangkan di sport. Gini, sebenarnya kalau di KONI itu dari 2 tahun ke belakang itu sudah membuka diri untuk anak-anak Unpas, Rey. Seriusan, untuk membuka diri untuk anak-anak Unpas. Ada membuka diri itu dalam artian berupa KKPT. Itu kami buka operation recruitment untuk mahasiswa FISIP, Unpas, orang Ilkom, mangga KKPT di KONI Jawa Barat. 2 tahun ke belakang kita seleksi itu untuk menjadi bukan karyawan, untuk menjadi tim kreatifnya di bawah kehumasan. Ada anak Ilkom namanya Bagus Ajimat Akbar. Kemarin ikut ikut ke PON. Lumayan. Dapat segala sesuatu yang jadi hak dia. Tadi kalau lagi off cam, Nanas bilang, Nas, kamu dapat berapa dari kota Sukabumi? Dapat sekian. Bagus itu lebih gede daripada kamu. Bagus lebih gede Pak. Mas Bagus. Iya. Ica kali. Mau dong. Nah, itu makanya kita sangat membuka diri buat anak-anak Ilkom khususnya yang mau ke KPT di sana, mau di KPT KONI. Ayo bareng-bareng. Nanas mau mendalami sportcaster, hayu. Mau mendalami tentang fotografi, podcaster, mangga.
kita selalu membuka diri, silakan. Asal ada kemauan. Hmm. Kalau yang kalau yang nggak ada mau mah ya. Sisil kalau tahu. Oh, Sisil tahu. Sisir. Sisir. Sisil pernah. Sisil ada. Sisil itu bahkan mau direkrut jadi podcaster waktu PON kemarin. Oh. Karena mungkin ada bagian bagian yang harus dioperasi, maka dia gagal. Sudah masuk SK, sudah ditugaskan. Karena Sisil diganti, akhirnya sama orang lain, podcastnya sama yang lain. Nah, bagus dan Hendy alumni angkatan Levi kalau nggak salah. Nah, angkatan Levi itu tim kreatifnya kami, anak-anak sini. Ahendi, Pak. Mm-mm. Ahendi bisa kali. Apa ngomong? Ayo. Nanas itu tadi atlet, Nah. media sosial aktif. Nah, Dia Mojang juga, Pak. Mojang Sukabumi. iya. Itu. Ayo. Bisa. Apalagi maksudnya ya di bidang olahraga itu sangat-sangat luas ya menurut saya. Iya. Apalagi kalau ngelihat tadi ya, banyak olahraga yang belum tersentuh. Betul. Maksudnya bukan olahraga populer lah. Iya. Banyak ya, kayak tadi kan dance juga. Hah, emang ada ya? Olahraga kayak gitu. Emang masuk ya gitu. Ya, Pon, gitu. ya. Masuk. Barongsai ada. Barongsai itu. Tuh, udah masuk lu barongsai itu. Ya, mau Bola aja. Ini suka barongsai. Tapi kan bola tuh pergelutan antar persaingannya banyak kan. Betul. Coba aja Yang belum lain. tersentuh, Maksudnya gitu. nanti Gak apa-apa. ujung-ujungnya ke sana. Justru makin banyak makin tertantang. Waduh. Kompetitif. Kalau mau mengaktualisasi diri, saya sarankan jadi jurnalis dulu lah. Jurnalis sepak bola. Pak. Enggak, jurnalis apapun. Apapun. Oh, oke. Lambe turah lah bisa. Nggak Ya. usah lah. Tapi nggak tahu apakah kalian tuh masih mau dikejar deadline gitu. Nah itu. Apa masih tahu dikejar tekanan-tekanan yang pressure-nya lebih kuat gitu kan. Pressure-nya lebih kuat ya gitu. Jadi jurnalis tuh pressure-nya sangat kuat. Naik sekarang. Naik sekarang, Oh. apalagi sekarang kan percepatan itu harus sangat terjaga gitu kan. Nah, masih mau nggak Gen Z? Gen Z ini Gen Z. Pesannya saya lupa. Nah, Aku milenial, Pak. masih mau nggak Gen Z hidup dalam penuh tekanan seperti itu? Ya karena kan teori teman-teman kan nyari nyaman ya. Iya betul. Tapi gak tahu ya, ini karena cinta kali ya dengan olahraga gitu. Mungkin gak tahu ya, karena belum terjun kali. Iya. Harus nyoba Untuk dulu. saya kayak mau deh gitu ya. Jadi jurnalis itu, entah itu dalam perspektif kehumasan, jurnalis yang ada menempel pada lembaga atau kehumasan, itu sebelum tidur tuh mikirin dulu pekerjaan besok. Oh iya. Headline besok apa ya? Besok apa ya? Kalau sekarang mungkin bahasanya konten buat besok apa ya? Besok apa ya? Iya. Konten buat besok apa ya? Nah, tadi aja saya ketemu sama humas cerita sama humas. Pak, humas mah jarang pulang ya, Pak, nyanyinya jarang pulang. Nah, mau nggak seperti itu penuh dengan saya nggak tahu apakah ini yang harus diteliti gitu. Soalnya rame di EPP nih Apa tuh, Pak? antara Gen Z dengan milenial gitu. Oke. Iya. Itu. Pak. Iya. Memang cara bekerjanya yang Cara berbeda. bekerja Gen Z sama milenial rame gitu, rame gitu. Artinya next generation setelah milenial itu Gen Z kan. Betul. Nah, ini juga merubah pola hidup. Nah, jadi mau apapun yang dikembangkan tadi ketika ngomongin komunikasi olahraga, ketika di situ ada effort lebih yang harus diperjuangkan katakanlah seperti itu. Mau nggak gitu kan? Kuncinya di situ. Iya. Karena biasanya pilih-pilih. Yang jadi jelek itu pilih-pilih dulu. Jangan dipilih-pilih, maksudnya Iya. baru lulus nih, cari aja dulu pengalaman yang Apa aja diambil dulu. betul. Nanti ketika udah nemu, oh spesialisasi saya di sini. Oke. Gitu. Gitu. Jadi jangan apa ya namanya? Jangan asal ini nggak enak nih. Ini nggak enak nih, padahal itu pengalaman hidup. Telan aja dulu pahit-pahit. Telan dulu aja, Pak. Kata bahasa Sunda mah pipilih menang nu leuwih, non Pak. Pecak Menang menang. nu pecak. Nah, pipilih menang nu leuwih, diacak menang nu pecak. Gitu. Jadi nggak tahu kalau tadi makanya kalau apapun yang kita geluti kembali lagi ke diri kita sendiri sebenarnya. Iya. Kalau keinginan kita atau kita dari awal sampai ini mau akhir mungkin ya berbicara peluang, Iya. oke? Betul. Ya. Pun demikian dengan lembaga saya sekarang yang dipimpin oleh Pak Budiana, Ketua KONI Jawa Baratnya gitu kan, membuka selebar-lebarnya juga itu pun Warek 3, membuka selebar-lebarnya untuk mahasiswa Unpas mengembangkan dirinya
melalui dunia olahraga itu merupakan peluang itu sudah ada. Tapi peluang itu mau nggak diambil itu? Nah, pertanyaannya. itu mau ambil peluang apa enggak? Bisa Iya nggak kan? kita manfaatinnya ya? Iya, Itu. bisa nggak kita manfaatinnya? Nah, dari 2 tahun terakhir hanya 1 orang atau 2 orang yang Salah satunya Dwiki, Pak ya. Dwiki, ya, Dwiki. Presiden Dwiki, kita. presiden kita. Justru. Itu KKPT di sana. Iya, iya. Dia belajar di sana public speaking. Dia belajar di sana bagaimana caranya konten menjadi konten kreator. Iya. Nah, itu Dwiki belajar di situ di KON. KKPT-nya di sana. Itu. Nah, artinya sob, ini terakhir mungkin. Peluang dimanapun ada. Permasalahannya bukan di peluang. Permasalahannya di diri kita. Mau nggak ngambil peluang itu? Itu. Terbaik. Super sekali. Iya kan? Closingan nih. Iya kan? Peluangnya sudah ada. Dimanapun ada berada. Kita ngambilnya mau nggak? Gitu. Jadi salahnya, kalau bukan salah, di sini bukan salah atau benar. Tapi mau ngambil nggak lu? Gitu. Gitu. Terbaik. Itu tips kesimpulan yang mantap. Iya, ya. Oke, Koni, saya datang. Makanya jadi banyak yang harus teman-teman pelajari ya tadi Pak Bro, namanya penulisan segala macam dan Iya. live kita tuh sudah menyediakan itu. Iya, ya. Betul, tinggal teman-temannya mau nggak menaplikasikannya. Iya. Kayak sekarang belajar public speaking ya, Iya. jangan belajar jadi public enemy jangan. banget jadi nggak emosi masyarakat. Ngeri banget. Nggak boleh itu Jadi nggak musuh boleh. masyarakat. Dikucilkan. Iya, Oke. iya, iya. Oke, mungkin segitu aja kali. Closing nih. Closing. Closing aja ya. Closing. Oke. Berbahagia untuk teman-teman yang apa sih? Bantu dong, A. Kan belajar di depan Apa layar. namanya? Apa tuh? Ini lagi dinilai jadi sportcaster nih. Iya. Selamat untuk Jawa Barat. Rayakan euforianya, berselebrasi karena sekarang lagi hat-trick. Oke. Sudah hat-trick. Sudah hat-trick. Iya. Nanti ada hat-trick ke depannya lagi. Quadrick Quadrick, dong. quadruple, ini Ah, quintrick. Wah, gimana? Koni saya nggak jadi datang. Ada kan labil ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang udah Makasih nonton. buat Pak Kiki. Terima kasih Pak Kiki, Nanas, Iya. terima kasih. Ya, bisa ketemu di kesempatan lain tentunya. Ayo. Oke. Jangan lupa apa? subscribe, kita butuh subscribe nih. Nonton juga. Iya. Kita menuju silver play button Oke, siap. tahun ini. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua yang Oke. nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Terima kasih.